Apakah kalian masih mengingat apa saja struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi fenomena, atau sering juga disebut dengan pernyataan umum, berisi mengenai gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian, atau sering juga disebut dengan urutan sebab akibat, berisi mengenai rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang sudah diterangkan pada bagian sebelumnya. Lalu yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yaitu komentar ataupun penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yuk kita belajar menganalisis struktur teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi berjudul Pelangi berikut ini. Manakah yang termasuk ke dalam identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan juga ulasan? Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama ini termasuk ke dalam identifikasi fenomena. Lalu, paragraf kedua sampai paragraf kelima merupakan penggambaran rangkaian kejadian. Dan juga paragraf terakhir merupakan ulasan. Mudah bukan? Nah, sekarang mari kita belajar kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Teks eksplanasi di bawah ini banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh sebuah kata. Kaidah kebahasaan yang kedua banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Lalu, konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, berikut contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berikut contoh kalimat dengan keterangan waktu. Yang pertama, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. 2 minggu lagi merupakan keterangan waktu. Lalu kalimat yang kedua, zaman dahulu banyak orang berkirim surat menggunakan burung merpati. Kata zaman dahulu merupakan keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang keempat banyak menggunakan kata ganti benda. Kata ganti benda yang digunakan baik konkret ataupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka. Oleh karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata ganti benda. Kaidah kebahasaan yang kelima banyak menggunakan kata kerja pasif, seperti kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata kerja pasif. Kaidah kebahasaan yang terakhir banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan
sesuai dengan topik yang dibahasnya. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata teknis. Kata yang dicetak tebal merupakan kata teknis.